Ya halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari alur cerita Benua Kaisar yang pernah gue bawain. Dan di session ini pasti akan lebih seru lagi. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang memutuskan untuk memasuki pegunungan di belakang pavilion ke-9 dari aliansi dewa ini. Saat ini Xiaoyan telah melangkah memasuki gunung itu. Ketika Xiaoyan melangkah, Chen Li lalu melihat bagian belakang tubuh Xiaoyan. Chen Li sangatlah mengenal Xiao Feng dengan sangat baik. Namun saat ini Xiao Feng terlihat sangat aneh. Mayu, sepertinya ada yang salah dengan Xiao Feng. Bisa-bisanya dia berani masuk ke Yuan Mai Lingshan. Dan sepertinya kamu juga harus memasukinya untuk merampoknya jika ada kesempatan, ucap dari Chen Li. Setelah Chen Li berkata seperti itu, Mayu pun lalu muncul di belakangnya. Baguslah kalau begitu. Aku tidak perlu repot-repot. Dengan bakat Xiao Feng kali ini, aku rasa dia pasti akan terbunuh sebelum bertemu denganku di sana, ucap dari Mayu. Memang sepertinya dia belum membuat banyak kemajuan selama ini. Namun, mungkin dia sedang berpura-pura menunjukkan kekuatannya kepada kita, ucap dari Chen Li. Sementara itu, Xiaoyan yang sudah mencapai kaki gunung, saat ini dia sudah melihat sumber gunung Lingshan di depannya. Xiaoyan merasakan sumber energi yang kuat di dalamnya. Dia sudah menebak bahwa tempat ini adalah tempat kultivasi utama dari pavilion ke-9 ini. Xiaoyan masih baru di tempat ini, dan dia tidak bisa bertarung sesuka hatinya di sini. Dia juga hanya sendirian di tempat ini. Jadi Xiaoyan akan memeriksa terlebih dahulu gunung ini untuk mencari tahu apakah kekuatannya bisa ditingkatkan di sini atau tidak. Xiaoyan sengaja menekan aura kekuatannya supaya dia tidak bisa terdeteksi memiliki kekuatan petarung Daoxian bintang 9 di tempat ini. Dan jika dia bisa meningkatkan kekuatannya di tempat ini, dia akan mencapai level fighting god di tempat ini. Di gunung ini ada banyak sosok yang sedang berjalan. Xiaoyan merasakan kekuatan mereka rata-rata berkekuatan Daoxian bintang 8. Xiaoyan pun kembali melihat sekelilingnya. Dan pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba terpana karena Xiaoyan melihat wajah yang sudah dikenalinya. Mereka adalah para anggota tim Dewa Darah, tetapi mereka sekarang menggunakan jubah aliansi dewa. Xiaoyan merasa kebingungan tentang ini. Dunia ini memang sempit. Di tempat ini pun Xiaoyan bisa berjumpa dengan mereka lagi. Saat Xiaoyan bisa merasakan kekuatan dari mereka, Xiaoyan pun terkejut. Dia menyadari kekuatan Suebin sudah mencapai Daoxian bintang 8. Dan serigala darah yang lebih lemah darinya juga telah menerobos ke puncak Daoxian bintang 7. Mungkin setelah turnamen selesai, mereka juga telah menerima banyak hadiah. Xiaoyan pun sedikit menyesal karena tidak mengambil hadiah dalam turnamen alam dunia itu. Meskipun dia tidak tahu apa hadiah yang akan didapatkannya, tetapi setelah melihat kekuatan dari serigala darah dan juga Suebin yang telah meningkat begitu pesat, Xiaoyan pun menebak bahwa hadiah dari turnamen alam dunia pastilah sangat berharga. Sayang sekali aku tidak bisa mengambil hadiah itu, ucap dari Xiaoyan. Jika saja dia bisa mengambil hadiah dari turnamen alam dunia itu, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos level fighting god. Untuk masuk, kamu harus membayar 1000 koin naga. Tiba-tiba seorang penjaga gerbang gunung bertanya kepada Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia pun langsung mengeluarkan kartu dengan nilai 1000 koin di atasnya. Lalu Xiaoyan pun memasukinya. Xiaoyan lalu berdiri di bawah pegunungan, dan semakin jauh dia memandang, semakin tinggi juga gunung itu hingga menyentuh pada awan. Ada sebuah lubang di atas setiap puncak gunung ini, dan di dalam lubang-lubang itu ada aliran gas yang terus-menerus mengalir keluar. Xiaoyan juga bisa melihat banyak yang berdiri di atas gunung kali ini. Di pegunungan ini
terlihat dan terpampang jelas bahwa ada larangan untuk terbang. Jadi gunung ini hanya bisa didaki dengan cara berjalan kaki saja. Pegunungan ini sangatlah unik. Gunung ini dilapisi dengan jurang dari kedua sisinya, yang berarti bahwa jika ingin mencapai puncak, maka Xiaoyan harus terus mendaki lurus ke arah depan. Dengan sumber daya sebesar ini, tidak heran kalau aliansi dewa bisa menarik begitu banyak petarung untuk bergabung dengan mereka, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu memandangi jurang di kedua sisi itu, dan di bawah sana terlihat makhluk raksasa yang sangat mengerikan. Karena aku sudah ada di sini, aku hanya perlu memanfaatkan sumber dayanya saja dengan sebaik-baiknya, ucap dari Xiaoyan. Ada 9 sumber gas yang menyembur di gunung ini. Semakin tinggi letak semburannya, maka akan semakin kaya sumber dayanya. Xiaoyan juga segera mendatangi ke semburan yang pertama, dan dia langsung duduk pada saat ini. Dia lalu mengambil napas dalam-dalam. Di sini Xiaoyan bisa merasakan sumber gas keabadian yang sangat kuat. Ini adalah tempat berlatih yang sempurna untuk Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan juga sudah basah oleh keringatnya. Saat ini Xiaoyan telah tiba di semburan ketujuh. Xiaoyan merasakan bahwa selain sumber gas yang kuat, ada tekanan yang kuat di gunung ini juga. Tekanan ini jelas untuk membatasi orang-orang yang lemah untuk bisa datang ke tempat ini. Setelah tiba di semburan ketujuh, Xiaoyan pun merasa lebih lega lagi. Xiaoyan pun segera duduk di tempat ini. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Hei nak, aku ingin menasehatimu terlebih dahulu. Cepatlah pergi dari sini, kalau tidak aku akan berlaku kejam padamu," ucap dari sosok itu. Lalu semua orang di sana pun menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang sangat dingin. Mendengar itu Xiaoyan hanya tersenyum. Sepertinya selusin orang ini adalah gangster atau orang-orang jahat di tempat ini. Saat melihat bahwa Xiaoyan tidak bergerak sama sekali, semua orang pun sedikit terkejut pada awalnya. Dan kemudian mereka semua lalu berdiri satu demi satu. Sepertinya mereka akan langsung menyerang Xiaoyan. "Nah, kami telah memperingatkanmu, tetapi kamu malah tidak mendengarkan kata-kata kami," ucap dari salah satu dari mereka. Xiaoyan malah duduk dan tetap menutup matanya. Selusin orang itu lalu mengelilinginya, tetapi Xiaoyan tidak panik sedikit pun. "Aku telah membayar untuk masuk ke tempat ini. Itu berarti dimanapun aku ingin berkultivasi, ya terserah aku. Aku bebas untuk memilih tempat," ucap dari Xiaoyan. "Bebas? Nah, tahukah kamu bahwa bos kami adalah penguasa Papiliun ke-9 ini? Tetapi jika kamu bergabung dengan kami, kamu bisa berlatih di tempat ini. Kekuatanmu juga sudah mencapai Dausian bintang 8. Jadi kamu telah memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami," ucap dari salah satu dari mereka. "Oh, begitu ya. Kalau begitu lebih baik sepertinya aku menjadi pesaing kalian saja dalam pertempuran nanti. Bagaimana?" jawab dari Xiaoyan. "Nah, apakah kamu sudah gila? Petarung Dausian bintang 8 sepertimu tidak mungkin menjadi pesaing kami. Kamu bahkan tidak akan bisa menang jika bertarung denganku. Kamu ingin ikut serta dalam pertempuran nanti di Papiliun? Apakah kau sedang bercanda?" ucap dari sosok itu sambil tertawa. Mendengar itu Xiaoyan masih menutup matanya. "Aku juga menyarankan kepada kalian, lebih baik kalian tidak berisik lagi ya. Ini demi kebaikan kalian semua," ucap dari Xiaoyan sambil duduk dan menutup matanya. "Nah, kalau begitu jangan salahkan aku jika aku berlaku kejam kepadamu," ucap dari sosok itu. Xiaoyan pun membuat marah semua orang kali ini, dan mereka sudah bersiap untuk menyerangnya. Tunggu, tiba-tiba ada seseorang yang duduk di puncak gunung berteriak kepada mereka. Dan mereka pun segera mengurungkan diri untuk menyerang Xiaoyan. Pada saat ini, sosok yang berteriak itu berdiri secara perlahan. Kemudian orang-orang yang mengelilingi Xiaoyan pun segera memberi jalan kepada sosok itu. Sosok itu pun akhirnya tiba di depan Xiaoyan. Dia pun lalu memandangi Xiaoyan yang sedang duduk. "Oh, ternyata Xiao Feng.
Ternyata itu kamu, ucap dari sosok itu. Setelah Xiaoyan mendengar seseorang menyebutkan nama Xiao Feng, dia pun lalu membuka matanya. Lalu dia memandangi sosok di depannya itu. Xiaoyan berusaha untuk mengingat siapakah sosok yang ada di depannya ini. Dan ternyata sosok ini adalah Munai yang berada di dalam ingatan kedua Xiao Feng. Sosok ini adalah sosok yang mencoba untuk membunuh Xiao Feng pada saat itu, namun akhirnya telah gagal. Saat ini, Munai tampak lebih tenang, tidak seperti di dalam ingatan yang pernah dilihat oleh Xiaoyan. Munai, seharusnya aku diperbolehkan untuk berkultivasi di sini, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Ya, tentu saja, tetapi tempat ini telah lebih dulu ditempati oleh kami. Jadi, aku pikir lebih baik kamu berlatih di tempat lain saja. Kecuali jika kamu bisa membayarnya, ucap dari Munai. Wow, begitu ya? Aku masih memiliki 4.000 koin naga. Apakah kamu mau dengan itu? Tanya dari saya. Bagi Munai, 4.000 koin naga adalah jumlah yang cukup untuk membuatnya senang. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, Xiao Feng, dan kamu menjadi sangat berubah. Jika kamu dermawan seperti ini, mana mungkin kami akan mengganggumu lagi, ucap dari Munai. Kemudian dia lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil koin naga di tangan Xiaoyan. Namun ketika Munai hendak meraih tangan Xiaoyan, tiba-tiba Xiaoyan menarik kembali tangannya. Xiao Feng, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba bermain-main denganku? Dan kamu sepertinya ingin mati ya, ucap dari Munai. Munai tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bermain-main dengannya. Aku hanya bertanya kepadamu, apakah kamu menginginkan koin ini saja? Tetapi aku tidak mengatakan aku akan menyerahkannya kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Xiao Feng, ini bukanlah keputusan yang bijak. Sebelumnya, kamu beruntung masih bisa tetap hidup. Tapi di sini tidak ada teman-temanmu ataupun penjaga. Dan jika ada satu orang yang mati di tempat ini, pasti itu dinyatakan wajar, ucap dari Munai. Munai memang akan dianggap wajar jika ada satu orang yang mati di sini. Lalu bagaimana bila ada selusin orang yang meninggal di tempat ini? Apakah itu juga akan wajar? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Munai pun segera mengerti arti dari kata-kata Xiaoyan ini. Xiaoyan bermaksud untuk membunuh semua orang di sini. Dan tiba-tiba Munai pun tertawa. Xiao Feng, aku tidak peduli dari mana kamu selama ini. Tetapi dibandingkan dengan kamu sebelumnya, kamu yang sekarang membuat aku lebih menyukaimu. Namun sayangnya, aku selalu menghancurkan semua hal yang aku sukai, ucap dari Munai. Aku tidak setuju denganmu. Aku benar-benar kebalikan darimu. Karena aku akan menghancurkan hal-hal yang tidak aku sukai saja, ucap dari Xiaoyan. Tubuh Munai pun tiba-tiba bergerak. Telapak tangannya membentuk cakar yang sangat tajam dan siap untuk merobek tubuh Xiaoyan. Mereka lalu saling memandang. Mereka lalu memandang Xiaoyan seolah-olah sedang memandang badut. Bagaimana bisa Dausian bintang 8 berani menantang Dausian bintang 9? Terlebih lagi, Munai sangatlah kuat dalam pertempuran. Dan keefektifannya di dalam pertempuran ini bisa dipuji oleh Ziye, sang penguasa Papiliun ke-9 ini. Munai dan Xiaoyan pun lalu mengeluarkan gas abadi mereka. Dan momentum keduanya pun meledak. Lonjakan sumber gas abadi membentuk angin yang sangat kencang dari keduanya. Itu membuat semua orang bawahan dari Munai pun mundur. Keganasan Munai sangatlah menakutkan bagi banyak orang di tempat ini. Dan pada saat ini, Xiaoyan yang masih duduk menyilangkan tangannya. Tiba-tiba lalu melesat untuk menghindari serangan dari Munai. Melihat serangannya bisa dihindari oleh Xiaoyan, Munai pun terlihat tetap santai. Lagi pula, serangan tadi hanyalah tes awal saja. Lalu pada saat berikutnya, sumber gas abadi dari seluruh tubuh Munai tampak mengeliat lebih dahsyat lagi dan menyapu ke arah Xiaoyan. Xiao Feng, aku akan membuatmu mati dalam 10 pukulan, ucap dari Munai. Ada lonjakan energi di telapak tangan Munai pada saat ini.
Xiaoyan pun melihat itu dia terus menghindarinya. Sepertinya dia masih tahap awal Dausian bintang 9, gumam dari Xiaoyan. Saat sebuah cakar api berputar di atas lengannya, ada kilatan petir yang menyala dari api itu. Dan Fearless Lotus pun lalu mengembun di telapak tangan kanan Xiaoyan. 5 jari Xiaoyan juga telah menegang, dan sumber keabadian yang sangat besar pun melonjak dari tubuhnya. Api lalu menjulur dari jari-jarinya dan api itu langsung melilit tangan Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan pun langsung meningkat, dan satu demi satu cakar cahaya itu terus muncul. Hiya, dededuk, 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 buar. Yao Bing teriak dari Xiaoyan. Mata Xiaoyan lalu memancarkan sinar yang sangat kuat. Cahaya ini langsung menyambar Munai, dan cahaya ini langsung membuat Munai tidak bisa melihat, dan dia juga tidak bisa merasakan tubuhnya. Bahkan semua orang yang menonton pertempuran ini pun menjadi buta. Ini adalah skill dari leluhur Xiaoyan yang ketujuh kalau tidak salah. Mereka hanya bisa mendengar suara ledakan-ledakan yang keras saja, tetapi tidak ada yang bisa melihat apapun yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, Munai bisa menggerakkan tubuhnya lagi, dan saat penglihatannya mulai kembali pulih, Xiaoyan sudah berada di depannya dan menunjukkan langsung api di tangannya kepada Munai. Buar! Tubuh Munai pun terpental ke belakang. Kekuatan ini sangatlah dahsyat dan meledak di dadanya. Ia pun merasakan kekuatan yang bisa membunuhnya pada saat ini. Kekuatan ini menghancurkan tubuh fisiknya, dan setiap inci tulang-tulang dan dagingnya pun hancur oleh kekuatan ini. Bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan oleh Xiaofeng hanya dalam satu kali pukulan, ucap dari Munai. Akhirnya dia pun menabrak dinding gunung dengan sangat keras. Tubuhnya pun menancap terjebak di atas bebatuan. Mungkin nancap ya di atas bebatuan lah, begitulah. Setelah itu, Xiaoyan pun lalu memandang ke arah Munai yang telah jatuh ke dalam bebatuan. Dausian bintang 9. Apakah itu kekuatan Dausian bintang 9 yang sebenarnya? Ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini, api di lengan Xiaoyan juga perlahan-lahan menghilang. Namun, dari awal pertempuran hingga saat ini, terlihat bahwa Xiaoyan tidak kelelahan. Dia hanya seolah-olah menggerak-gerakkan pukulannya saja. Dan pukulan tadi itu bukanlah serangan terkuat bagi Xiaoyan. Setelah kejadian itu, puluhan sosok pun lalu bergegas tiba di semburan ketujuh ini. Dan kemudian mereka mengepung Xiaoyan. Masing-masing dari mereka menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang sangat sengit. Namun Xiaoyan tetap saja acuh tak acuh. Tidak ada kepanikan sama sekali di wajahnya saat dikepung oleh orang-orang sebanyak ini. Malah sebaliknya, orang-orang yang mengepung Xiaoyan lah yang merasa ketakutan. Munai yang terkuat di sini saja dengan mudah dikalahkannya, apalagi dengan mereka bawahan dari Munai yang eceh-meheh ini. Saat Xiaoyan melangkahkan kakinya, orang-orang yang mengepung Xiaoyan ini malah mundur. Xiaoyan hanya tersenyum dan berjalan menuju Munai. Orang-orang ini hanya menatap Xiaoyan saja dengan ngeri. Tidak ada yang berani untuk menghajarnya. Munai yang terjebak di dinding batu mulai membuka matanya dan memandang ke arah Xiaoyan yang datang. Matanya menunjukkan ketakutan dan panik pada saat ini. Xiaofeng, aku salah sebelumnya dan aku minta maaf kepadamu, ucap dari Munai. Xiaoyan pun tersenyum dan berdiri di depan Munai. Munai, aku dengar kamu memiliki banyak koin naga ya. Serahkan semuanya kepadaku. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Bagaimana? Ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Munai pun lalu memberikan 5.000 koin naga kepada Xiaoyan tanpa dayanya. Xiaoyan pun sekarang memiliki 9.000 koin naga. Hah? Hanya 5.000? Ini tidak cukup untuk membeli nyawamu, ucap dari Xiaoyan. Xiaofeng, aku hanya memiliki segitu, ucap dari Munai. Xiaoyan lalu menghela nafas. Sepertinya dia harus membunuh Munai untuk menyelesaikan kebencian di dalam jiwa Xiaofeng. Nyala api pun lalu berkumpul di tangan Xiaoyan.
Dan kemudian Fearless Lotus Flame pun terbentuk. Xiaofeng, aku sudah memberimu koin naga. Kenapa kamu masih tetap ingin membunuhku? Ucap dari Munai. Munai, kamu sudah sering menipuku bukan? Lagi pula pemenang akan selalu menjadi pemenang. Begitu banyak orang-orang bodoh di sini. Kalian harus dikurangi jumlahnya agar tidak merepotkanku suatu saat nanti. Ucap dari saya. Xiaofeng, jika kamu berani membunuhku, yang mulia Papilion ke-9 ini pasti tidak akan membiarkanmu pergi dari sini. Tetapi jika kamu membiarkanku pergi kali ini, aku tidak akan lagi mengganggumu. Dan aku berjanji untuk memberikanmu 10.000 koin naga nanti, ucap dari Munai. Maaf, tetapi sepertinya kamu lebih baik mati saja, jawab dari Xiaoyan. Xiaofeng, kalau begitu kamu harus mati juga bersama aku, ucap dari Munai. Cakar Feng Tianli, teriak dari Munai. Sumber gas abadi dari Munai pun mengamuk dan sebuah cakar besar pun terbentuk di udara melesat ke arah Xiaoyan. Namun ketika Xiaoyan mengangkat jarinya saja, petir pun langsung menggelegar dan menyambar cakar itu. Terbuar. Cakar Feng Tian Munai pun runtuh seketika hanya dengan satu gerakan dari jari Xiaoyan saja. Dan kali ini Xiaoyan sudah mengunci Munai sebagai targetnya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Munai benar-benar mati saat ini agar jiwa Xiaofeng menjadi merasa lebih damai lagi karena dendamnya, salah satu dari dendamnya itu terbalaskan? Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu untuk kalian.